Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci Samsung Digital Inverter Front Loading. Untuk paket kali ini dikirim dari Mas Tino atau Sidik Abdullah Syafi'i yang berada di Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Mas Tino Sidik yang berada di Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah modul mesin cuci tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Di sini ini adalah board displaynya. Nah, untuk fisiknya seperti ini ya teman-teman. Menurut informasinya untuk modul mesin cuci ini hidup, tapi untuk displaynya ini tidak bisa tampil. Terkadang hanya tampil tapi redup. Seperti itu yang beliau sampaikan. Selanjutnya ini adalah board power supply-nya. Nah, untuk board power supply ini dibungkus cover seperti ini. Coba saya lepas dulu. Nah, seperti ini untuk board power supply-nya. Pada dasarnya untuk mesin cuci tipe ini itu harus dikirim beserta kabel bodinya, karena kabel tersebut itu untuk komunikasi dengan board display-nya di sini teman-teman. Nah, di sini dihubungkan ke sini. Karena menurut informasi yang beliau sampaikan itu lepas kabel bodinya itu rada ribet. Ya, paling di sini nanti akan saya lakukan pengecekan untuk tegangan-tegangan untuk power supply itu tegangannya normal atau tidak. Selanjutnya untuk board display mungkin saya lakukan penelusuran di beberapa partnya, apakah ada yang short atau bermasalah atau ada jalur yang putus. Karena menurut informasinya di beberapa test point itu ada jalur yang putus teman-teman, jumpernya itu korosi. Ya, nanti coba kita lakukan pengecekan. Untuk poin pertama kita lakukan pengecekan di board power supply-nya. Untuk board power supply seperti ini ya teman-teman. Setelah saya buka untuk cover penutupnya, di sini bisa kita perhatikan ini adalah AC IPM-nya. Di sini ini adalah trafo yang berfungsi menurunkan tegangan. Selanjutnya ini adalah dioda bridge, elko utamanya, IC regulator, dan ini adalah IC PWM-nya. Seperti itu. Selanjutnya untuk mencobanya kita kasih input AC 220 di sini. Nah, seperti itu. Dan langsung coba kita colokkan. Kita lakukan pengetesan untuk tegangan-tegangannya, terutama tegangan di area sekunder. Nah, di sini ada dua dioda. Normalnya di test point ini harus hadir 12 volt dan 5 volt. Coba kita lakukan pengukuran tegangan untuk jalur 12 volt. Nah, nampaknya untuk 12 volt hadir normal, terukur 14,10 volt. Selanjutnya untuk test point berikutnya. Nah, untuk 5 volt pun hadir normal, terukur 4,989 volt. Dan dari hasil pengukuran kali ini saya prediksikan untuk buat power supply tidak ada masalah, karena tegangan 12 volt dan 5 volt itu hadir normal. Untuk tegangan 12 volt itu untuk mensuplai board display ke IC display-nya. Selanjutnya untuk 5 volt itu untuk mensuplai IC micom-nya. Selanjutnya kita beralih ke board display-nya. Barangkali ada komponen-komponen yang korosi, karena menurut informasinya ada jumper yang korosi. Dan ini untuk board display-nya. Selanjutnya coba saya angkat untuk covernya ini. Barangkali di bawah cover ini banyak jumper yang putus atau korosi. Nah, seperti ini untuk komponen-komponen yang terdapat di bawah covernya. Untuk cover yang ini coba saya lepas juga. Selanjutnya coba saya akan lakukan penelusuran jalur-jalurnya, terutama jalur yang menuju ke IC display-nya. Nah, di sini untuk IC display-nya tuh ini teman-teman. Di jalur ini itu harus hadir 12 volt sebagai VCC in-nya. Nah, nanti coba kita urut untuk VCC in yang mengarah ke IC ini dari soketnya ini itu apakah nyampe.
Setelah melalui pengecekan saya secara detail, di sini memang saya menemukan jalur jumper yang putus. Ya, pada dasarnya hal ini sudah beliau informasikan ke saya, jadi saya tidak repot untuk mencari kasusnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Untuk J45, nah ini putus. Berikutnya, nah ini di J39 pun ini putus. Selanjutnya ada lagi satu lagi di J9. Nah itu J9 pun putus. Dan kalau saya telusuri, untuk IC displaynya ini memakai tipe KID 65783AF. Nah, berdasarkan datasheetnya, untuk VCC in itu ada di pin 9. Bisa kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di pin 9 ini adalah VCC in-nya. Kalau kita ukur dengan multi, di sini teman-teman cukup dengarkan buzzernya aja. Di pin 9 ini terhubung ke jumper ini. Nah, seperti ini. Dan lanjut untuk jumper ini itu ke sini. Nah, jumper ini memang putus. Dan ini adalah J9. Dengan tidak tersuplainya tegangan di IC displaynya ini, pastinya untuk display tidak akan menampilkan tampilannya karena di IC-nya sendiri pun VCC in-nya tidak tersuplai. Selanjutnya akan saya lakukan perbaikan di jumpernya ini. Di J9 ini saya akan lakukan perbaikan. Selanjutnya untuk jumper yang tadinya putus pun, nah di sini di J39 dan di J45 ini pun saya akan coba lakukan perbaikan di jalur tersebut, dan untuk prosesnya saya skip karena durasi. Setelah proses perbaikan jumpernya, coba kita lakukan pengukuran. Kita ukur dari pin 9 di sini teman-teman. Teman-teman dengarkan buzzernya aja. Nah, nyampe sini sudah nyambung. Selanjutnya ke sini, ini sudah nyambung. Dan kalau kita urut untuk jalurnya, ini akan menuju ke soket sini. Nah, ini sudah nyambung. Lanjut ke soket yang di sini. Ini soket pin ini. Nah, untuk kali ini jalur 12 volt sudah nyampe ke soketnya, dan jalur ini untuk mensuplai IC KID-nya di sini. Selanjutnya untuk jumper yang lain yang tadinya korosi, ini pun saya sudah lakukan perbaikan. Nah, di sini. Selanjutnya di sini. Dan setelah saya lakukan penelusuran lanjutan, di sini saya juga menemukan ada sebuah elko yang sudah putus untuk kakinya seperti ini, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat. Di sini untuk kakinya ini sudah putus. Lanjut saya coba lakukan penyambungan. Dan selanjutnya di sini saya juga menemukan kaki lampu LED-nya yang sudah korosi juga, sudah patah. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini pun kita lakukan penyambungan untuk kakinya. Untuk kasus seperti ini, mohon maaf saya tidak bisa mencobanya karena memang soket kabel komunikasi antara board display dengan power supply-nya itu beliau tidak menyertakannya. Dari hasil analisa saya ini, saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Dari sekian proses untuk kali ini, memang board display ini banyak jumper yang sudah korosi, beberapa lampu kakinya pun sudah korosi. Selanjutnya untuk elko yang di sini pun tadi kakinya juga korosi, dan untuk semua prosesnya alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya untuk modul mesin cuci ini akan saya kirim ke usernya, dan kita tunggu hasilnya seperti apa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya diri saya bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok.